Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 22 Desember 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 89, ayat 1 sampai dengan ke-5. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, kemurahan, dan terlebih perbuatan-Mu yang ajaib, yang hadir menguatkan dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Kami dipenuhi sukacita dan pengharapan yang dari-Mu, sehingga langkah kami terus dalam naungan-Mu yang memampukan kami untuk terus berjalan dan merayakan di dalamnya dengan syukur. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin inilah pemeliharaan-Mu yang kekal, agar kami senantiasa pula dibangkitkan, disegarkan, dikuatkan, dan memiliki pengharapan yang penuh dan utuh dalam kasih dan keselamatan-Mu, ya Tuhan Yesus. Begitu ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus untuk setiap dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengampunkan dan menyucikan dari setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 89 ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikian sabda Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Maranatha. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 22 Desember 2023 adalah turun-temurun. Saya punya kitab suci, terbitan tahun 1970-an, berbahasa Jawa. Kitab suci tersebut merupakan warisan dari mendiang bapak saya. Yang menarik, setiap perikop, seringkali bapak saya menuliskan catatan-catatan di bawahnya. Artinya, teks itu dibaca. Demikian juga ada satu buku, karangan Verkuil, berkaitan dengan dogmatika. Saya begitu kaget. Ternyata bapak saya pernah baca buku itu. Jadi saya tahu dulu ketika mendiang bapak itu tidurnya malam, ternyata dia membaca buku. Dan buku itu sekarang saya miliki. Dan saya gunakan waktu saya menempuh studi S1 di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Dua warisan inilah yang tentu saja menjadi berharga untuk saya. Soal apa? Soal kebiasaan yang dibangun oleh orang tua saya. Yang kedua, soal apa? Soal nilai. Nilai untuk apa?
nilai di dalam kitab suci dan juga ajaran dalam buku dogmatika tersebut. Dan itu turun-temurun, artinya tidak hanya dinikmati oleh Bapak saya, tetapi saya. Dan itu terjaga dengan baik. Saking penasarannya saya berkaitan dengan kitab suci, menggunakan bahasa Jawa, saya sampai-sampai juga memfotokopi Alkitab bahasa Jawa dengan menggunakan aksara Jawa. Secara tidak sengaja ketika saya berkunjung ke rumah mendiang Mardi Utomo, warga wilayah 6, beliau menunjukkan Alkitab berbahasa Jawa dengan menggunakan aksara Jawa. Dan itu edisinya Perjanjian Baru. Karena saya sangat senang, karena ini jarang-jarang ditemukan. Kemudian saya fotokopi 2. Satu untuk saya, dan satu untuk Bapak Pendeta Yusak Tridarmanto, karena beliau adalah seorang pengajar Perjanjian Baru di Fakultas Teologi UKDW. Inilah yang kemudian menjadi catatan yang berharga untuk saya dan kita semuanya. Bahwa saya sampai dengan sekarang ini tentu bukan karena saya sendiri, tetapi saya mendapatkan warisan-warisan, nilai, keteguhan, perilaku, sikap, dan lain sebagainya dari orang tua. Dan orang tua tentu mendapat warisan nilai semuanya dari generasi sebelumnya. Termasuk Alkitab yang dijaga tadi oleh mendiang Bapak Mardi Utomo. Sekalipun saya memfotokopi, berarti sebenarnya saya juga mewarisi teks dalam menggunakan aksara Jawa. Mungkin mendiang Mardi Utomo, Bapak Mardi Utomo, tidak sempat atau mungkin tidak berpikir bahwa itu akan difotokopi oleh saya. Tapi setidaknya saya bersyukur boleh mendapatkan Alkitab tersebut. Dan saya temukan juga di keluarga besar Eyang Putri Kasubogo Untung memiliki juga persis Alkitab seperti yang dimiliki oleh mendiang Bapak Mardi Utomo. Dan tertulis Trio Mustoko, inilah pendeta pertama pribumi di Gereja Kristen Jawi Wetan. Apa yang saya sampaikan sedang meneguhkan kembali banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kita telah dibentuk dengan banyak nilai sampai dengan saat ini. Nilai-nilai itulah yang membangunkan kita untuk terus teguh. Nilai itulah yang kemudian kita warisi. Jadi kekuatan pengharapan untuk langkah kita ke depan. Dengan melihat bahwa generasi-generasi sebelumnya telah melampaui dan melewati dari setiap kehidupan yang mereka telah perjuangkan. Bahkan para pendahulu kita telah membuktikan bahwa bagaimana karya Tuhan telah bekerja, telah menuntun dan memberkati kehidupan mereka secara pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja. Dan semua kehidupan yang mereka pikul dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Persis dengan teks yang kita renungkan hari ini. Jika membaca ayat yang kedua, ada kata hendak 2 kali disebutkan. Aku hendak memperkenalkan. Kata hendak menunjukkan sebuah tekad, sebuah keinginan, sebuah harapan, dan kemauan dengan sungguh-sungguh. Kata hendak ini bukan karena atau muncul dari sebuah ruang yang kosong. Tapi tentu saja karena ada pengetahuan, ada pengalaman, ada ingatan dan sebagainya, sehingga sang pemazmur mengatakan, aku hendak, punya dasar. Hendak apa? Kita perhatikan. Aku hendak menyanyikan. Aku hendak memperkenalkan. Menyanyikan tentang apa? Tentang kasih setia Tuhan. Hendak memperkenalkan tentang apa? Kesetiaan Tuhan. Artinya apa? Sang pemazmur telah memiliki Tuhan dalam hidupnya. Telah berjumpa dengan kesetiaannya. Telah menerima kasih setia Tuhan yang besar. Saya kata hendak bukan sekedar
keinginan saja, tetapi sebagai sebuah perayaan syukur yang diungkapkan oleh sang pemazmur karena ia telah berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Bahkan sang pemazmur mengatakan, hendak menyanyikan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Kata selama-lamanya menunjukkan bahwa ia benar-benar menemukan Tuhan. Sehingga ia menggantungkan yang selama-lamanya itu hanya kepada Tuhan yang ia percaya. Bahkan yang selama-lamanya tidak hanya dimiliki oleh dirinya secara pribadi, tapi kiranya yang selama-lamanya itu juga dinikmati, dimiliki, dijumpai oleh keturunannya. Sehingga di kalimat berikutnya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Ada sang pemazmur yang selamanya juga mewaris untuk anak cucunya, untuk semua keturunannya. Maka inilah pesan yang pertama bagi kita. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dan kita akan memasuki Minggu Advent yang keempat, dan kemudian kita akan merayakan Natal. Kita telah berjumpa. Kita telah menemukan dan kita telah dimampukan menjalani kehidupan ini di tahun 2023. Secara khusus, bukankah Tuhan telah hadir dan melawat kita? Maka biarlah hanya ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Sekalipun saya tahu dan paham bahwa di antara yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan dimungkinkan anak-anak, masih ada beban yang besar, masih ada tanggungan, ada tekanan, dan kecemasan. Tapi biarlah kita terus menyambut. Aku hendak menyanyikan. Aku hendak memperkenalkan. Merayakan syukur. Terus-menerus. Dengan percaya. Bahwa yang selama-lamanya Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu kita nyatakan, kita wariskan ke segenap keturunan kita. Marilah kita terus mengucap syukur. Marilah kita terus mengingat bahwa Tuhan yang hadir di dalam dunia ini adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Immanuel, Allah yang beserta kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kata hendak yang diulang 2 kali di ayat kedua didasarkan pada pengalaman di ayat ketiga. Karena apa? Sang pemazmur telah membuktikan kasih setia Tuhan. Sang pemazmur telah menemukan kesetiaan Tuhan yang nyata ada itu. Begitu. Kiranya kita terus berjumpa dengan kesetiaan dan kasih Tuhan yang selamanya dan turun-temurun itu. Caranya dengan apa? Teruslah percaya. Dalam setiap kondisi apapun, keadaan apapun, Tuhan yang telah menampakkan dirinya dengan kehadirannya dalam dunia, maka Tuhan yang senantiasa menampakkan dirinya yang selamanya. Maka jemputlah itu dengan keterbukaan kita untuk berserah, untuk percaya, untuk setia juga kepadanya. Sehingga dalam kehidupan kita berikutnya, khususnya di tahun yang baru, di tahun 2024, kita menemukan kekuatan yang besar dan pengharapan yang dahsyat. Nah, Tuhan yang telah membuktikan dirinya dalam kesetiaannya dan kesetiaannya adalah Tuhan yang juga membuktikan dirinya hadir di dalam kehidupan kita di tahun yang baru 2024. Sebagai penutup, dalam tema turun-temurun, kita perhatikan ayat keempat dan kelima. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Maka jelas teks ini menunjukkan semua berasal dari Tuhan. Kasih setia dan kesetiaan itu
bukan karena manusia menggedor-gedor pintu rahmat Tuhan, tapi justru Tuhan berinisiatif memberikannya itu terlebih dahulu. Telah kuikat perjanjian. Apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah kemudian ia ingkari. Berbeda dengan manusia. Maka yang diikat itu yang selama-lamanya. Bukankah kita sudah diikat dalam perjanjian dengan keselamatannya? Maka biarlah kita menjadi percaya. Sehingga dalam segala hal kita menggantungkan pada kasih setianya. Bahwa perjanjian yang kekal yang darinya adalah perjanjian yang menyelamatkan kita dalam penyertaannya yang kekal atas hidup kita. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Artinya Tuhan sudah semuanya mengatakan itu, maka ia akan menyatakan itu dalam kasih setia dan kesetiaannya. Dan itu berlaku bukan hanya kepada Daud, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dan terjadi pula untuk segenap keturunan kita. Turun-temurun. Ayat kelima. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Artinya apa? Sang pemazmur melihat, kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, itu untuk dirinya dan kemudian untuk keturunannya. Maka sang pemazmur harus selama-lamanya masuk di dalam janjinya yang kekal itu, supaya keselamatan, berkat, kuasa, kasih terjadi atas hidupnya yang selama-lamanya, dan juga terjadi dalam kehidupan seluruh keturunannya. Maka yang harus ia lakukan adalah bernyanyi, hendak menyanyikan, hendak memperkenalkan, termasuk kepada segenap keturunan. Untuk itu, teruslah berjuang, teruslah percaya, karena kasih setia dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya dan turun-temurun terjadi atas kehidupan kita dan segenap kehidupan di sekitar kita. Tuhan memberkati dan selamat Hari Ibu dan selamat pula merayakan Natal di tahun 2023. Tuhan memberkati. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Biarlah kami menjadi percaya yang selama-lamanya dan turun-temurun itu terjadi dalam keselamatanmu yang kekal untuk kami beserta dengan anak cucu kami. Untuk itu Tuhan, bila kebenaran firman ini kami respon dengan ungkapan hati kami untuk hendak menyanyikan dan hendak memperkenalkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya menjadi pujian dan pengharapan kami bersama dengan keluarga kami. Mampukan kami terus percaya, mampukan kami terus setia mengikut-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kasih setiamu dan kasih-Mu yang selamanya dan kekal itu, yang telah Kau ikat dalam perjanjian-Mu Tuhan. Kami yakin juga terjadi di dalam kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariantin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau hadir dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Frida, Ibu Susilowati. Kami percaya Tuhan kemurahan, kasih, dan berkat-Mu memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan mujizat-Mu berkarya atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk seluruh keluarga besar yang mendampingi. Berikan juga ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan berkat-Mu yang melimpah.
Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, setiap tantangan, kecemasan, ketakutan, dan beban yang kami rasakan. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah Natal memperbarui kami, supaya kami terus dilahirkan baru dalam pengharapan, di dalam iman kepadamu Tuhan. Untuk itu tolonglah kami yakin kasih-Mu menyelamatkan kami. Dan kami yakin juga Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam berbagai usaha yang mereka kerjakan. Tolonglah mereka Tuhan, dan berkatilah, termasuk untuk kehidupan anak dan cucu kami yang berada di luar kota Yogyakarta, termasuk berada di luar negeri. Tolonglah mereka satu persatu dengan kasih setiamu, keselamatanmu, dan kami yakin Engkau hadir menyatakan mukjizat yang selamanya dan turun-temurun untuk anak dan cucu kami. Kami percaya juga memberkati kehidupan Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo dalam kasih kemurahan dan berkat-Mu. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia dalam pertolongan yang Kau nyatakan dan memberikan keamanan, ketentraman, dan Kau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami. Rengkuhlah mereka dalam cinta dan kuasa dan berkat-Mu, sehingga secara khusus negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, tetap terpelihara dalam kasih dan keselamatan-Mu itu. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, berkatilah ya Tuhan, supaya peperangan antara Ukraina dan Rusia, Israel dan Hamas segera berhenti. Kami percaya Engkau yang hadir, Engkau yang menampakkan diri, maka Engkau yang menyelamatkan dan menyatakan perdamaian dan damai sejahtera itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.